Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama psikolog forensik Reza Indragiri dan kami juga telah menghubungi Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir malam ini. Mas Reza, kita lanjutkan dialog. Saya duduk di depan layar besar yang berisi gambar pelaku W. Kita bisa sama-sama menyaksikan usianya masih sangat muda, 25 tahun, pertama kali melakukan pembunuhan ketika 1 tahun lalu kira-kira dia usia 23 atau 24 tahun dan bisa dibilang sukses. Kemudian dia melakukan pembunuhan lagi untuk yang ketiga kalinya, sama-sama perempuan korbannya. Reinforcement apa menurut Anda pelaku semuda ini bisa langsung membunuh 3 korban yang kira-kira bisa dibilang tipikal perempuan dengan background mahasiswa? Faktor-faktor penguat apa yang membuat dia bisa sekeji itu? Iya, yang pertama kalau bicara tentang reinforcement atau penguat adalah tadi saya katakan keberhasilan menjalani proses belajar bisa kita perkirakan akan mendorong yang bersangkutan untuk mengulangi kembali proses belajar itu sehingga kefasihan perilakunya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tapi jangan kita lupakan istilah vicarious learning, bahwa seseorang bisa melipat gandakan kefasihannya, kecanggihannya, bukan lewat proses belajar secara langsung semata. Tapi perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang lain, keberhasilan yang dicapai oleh pihak-pihak lain, bisa menjadi sumber reinforcement bagi si pelaku untuk mengalami akselerasi proses belajar. Sekali lagi, mudah-mudahan pemirsa Nusantara TV tidak secara keliru memahami diskusi kita sore hari ini. Nah, kalau kita sepakati tentang hal ihwal terkait dengan vicarious learning itu, maka sesungguhnya bagi saya tidaklah terlalu mengejutkan kalau si pelaku mengalami akselerasi proses belajar. Vicarious learning itu didapat dari mana? Ya, yang paling mudah adalah tanda petik kita kambing hitamkan media. Apapun yang kita simak, apapun yang kita dengar, apapun yang kita tonton, akan bisa, saya menggunakan kata bisa, tidak pasti, akan bisa mendorong seseorang untuk meniru, sekaligus mendapatkan sumber, mendapatkan model untuk mempercanggih perbuatannya. Apakah jadi karena proses belajar secara langsung, kemampuan dia melakukan aksi jahat itu dari waktu ke waktu, tapi juga ada proses belajar tidak langsung, proses belajar yang dia dapat dari hasil peniruan modeling terhadap pihak lain. Baik, apakah karena dia merasa sudah canggih, dia sudah lihai, dengan meninggalkan bukti 3 korban pembunuhan sebelumnya, itu dia tidak kabur, ada jejak tapi dia tidak kabur, apakah itu karena dia merasa sudah lihai? Teorinya mengatakan ketika seseorang mendapatkan reinforcement kemudian memunculkan efek yang positif, maka hitung-hitungan di atas kertas dia akan mengulangi perbuatannya. Ini kan contoh sederhana. Keberhasilan dalam melakukan aksi satu boleh jadi sedikit banyak meletakkan fondasi keberanian, kepercayaan diri untuk melakukan aksi kedua. Begitu lagi, rapor keberhasilan kejahatan yang kedua menjadi dasar bagi dia untuk semakin yakin dia akan punya kemampuan melancarkan aksi serupa pada korban ketiga. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita bersyukur bahwa sebelum yang bersangkutan melakukan aksi keempat, kelima, dan seterusnya, pihak kepolisian sudah berhasil mengintercept, memutus mata rantai proses belajar itu. Ya, karena tidak ada tidak ada tindak kriminal yang sempurna. Mas Reza, terakhir dan singkat saja, keluarga dari Chika atau Siska Octavia Rusdi yang dibunuh tahun 2024 mengaku bahwa ketika Siska hilang, keluarga sudah melapor ke polisi. Tapi polisi tidak ada update sampai akhirnya ditemukan saat ini ketika pelaku W ini mengaku telah membunuh Chika. Apa catatan Anda terhadap kepolisian terkait laporan orang hilang? Mari kita sepakati terlebih dahulu, kita potret pelaku ini sebagai orang yang ternyata tidak jera melakukan perbuatannya. Pertanyaan, kenapa pelaku tidak kunjung jera untuk kemudian mengulangi perbuatannya? Kalau kita tinjau dari sisi penegakan hukum, proses penegakan hukum yang akan memunculkan efek jera adalah proses penegakan hukum yang berlangsung secara cepat dan ajak, cepat dan konsisten. Kalau kemudian digambarkan bahwa pihak kepolisian tidak kunjung merespon, tidak memberikan update, maka patut kita bertanya-tanya. Sepertinya unsur kecepatan dan unsur keajegan tidak ada dalam kinerja otoritas penegakan hukum setempat. Sehingga masuk akal bahwa otoritas penegakan hukum yang bekerja tidak secara cepat,
dan juga tidak ajak, ternyata sedikit banyak, maaf ini, berkontribusi bagi pelaku untuk kemudian menjadi residivis. Getir memang bahwa ternyata perbuatan jahat manusia, perbuatan pidana si pelaku juga mendapat sumbangsi dari kinerja penegakan hukum yang boleh jadi tidak cepat dan tidak ajak itu. Baik, Mas Reza Indragiri, terima kasih telah berbagi insight bersama kami di NTV Prime. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore. Pemirsa, tidak ada kejahatan yang sempurna, tapi kita selalu dan harus selalu mawas diri karena kita bisa saja sebagai korban. NTV Buletin masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.